Oke, kita bicara tentang kebudayaan dan masyarakat. Ya. Ini apa yang akan saya jelaskan. Saya harap Anda sudah baca PPT-nya. Ya, saya jelaskan kali berapa hal. Budaya, ya, besar katanya budaya itu bahasa dari Sangsekerta, ya, artinya tentang budi atau akal. Jadi sesuatu yang bersangkutan dengan akal, budi. Ada yang kita sebut kebiasaan, ya. Banyak yang bilang budayaan itu adalah kebiasaan. Ya, bentar. Kalau kebiasaan itu berulang-ulang, kemudian berlaku lama, berarti sudah diterima oleh budi dan akal manusianya, maka dia menjadi budaya. Kebiasaan belum menjadi budaya kalau dia belum menyatu dengan jiwa raga masyarakatnya. Kebudayaan adalah sesuatu kebiasaan yang sudah berlangsung lama, yang menjadi jiwa dalam kehidupan masyarakat. Budaya masyarakat dalam berusaha tani. Usaha tani juga sebuah budaya, ya kan? Pada saat mereka beririgasi, mereka biasa melakukan upacara-upacara. Nah, upacara itu adalah bagian dari budaya beririgasinya. Ya, jadi budaya itu karena ada budi dan akal mereka melakukan sebuah ritual-ritual, dan ritual-ritual itu sendiri adalah bentuk wujud daripada budayanya. Budayanya sendiri adalah sesuatu yang dilakukan karena sudah menyerap dalam sistem budi dan sistem akal masyarakatnya. Nah, kalau dari bahasa Latin itu ini colere, ya, mengolah, mengerjakan. Jadi manusia bagaimana berhubungan dengan alamnya itu melakukan bentuk-bentuk kebiasaan dalam hidup, ya. Nah, itulah dia culture. Bisa menjadi agriculture itu karena itu berarti kegiatannya dalam mengolah tanah, culture. Dalam bahasa budaya berarti adalah culture. Budaya dalam bercocok tanam, budaya dalam macam-macam, dengan hutannya, ya, dengan airnya, dengan lautnya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kebiasaan yang sudah menjadi sistem budi dan akalnya. Nah, ini beberapa definisi yang ada di beberapa buku teks, ya. Kebudayaan adalah kompleksitas, totalitas yang mencakup sistem pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain-lain kemampuan serta kebiasaan yang dapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Bagaimana satu kesatuan ini? Ya bisa satu saja, pengetahuan saja enggak, kepercayaan saja tidak. Ya kan? Ada sesuatu pengetahuan, kepercayaan yang berada dalam hukum, dalam adat istiadat, yang membangun, yang membentuk, yang terbentuk dari berbagai kebiasaan-kebiasaan. Semua inilah yang disebut budaya. Apapun yang dilakukan karena dia sudah berulang-ulang dan menyatu dengan masyarakat, itulah berarti budaya masyarakat. Budaya masyarakat di sini, mereka kalau mau masuk bulan Ramadan, ini yang dikerjakan. Itu sudah menjadi sistem. Biasanya pada saat mau musim tanam, mau musim hujan, ini yang dilakukan. Nah, itu kebiasaan yang menjadi sistem budaya. Kenapa mereka melakukan itu? Ya karena sistem pengetahuan, sistem kepercayaan, sistem agamanya, sistem hukumnya, ya seperti itulah satu kesatuannya menjadi sebuah budaya. Ya. Menurut Selo Sumarjan, itu kebudayaan itu adalah hasil dari karya rasa dan cipta, kan? Tidak cuma rasa tapi juga karya cipta, ya. Jadi kebudayaan meliputi seluruh aspek kehidupan, ya kan? Artinya ya seluruh aspek itu, artinya tidak hanya sekedar bekerja dalam persawahan saja, termasuk dalam tata bahasanya, dalam cara membangun rumahnya, cara
hubungan antara laki-laki dan perempuan, itu semua aspek kehidupan. Nah, setiap masyarakat mempunyai budayanya masing-masing. Kenapa bisa terbentuk seperti itu? Ya karena adanya kebebasan berpikir pada manusia. Ya kan? Karena manusia berpikir dan merasakan, menganalisisnya sendiri-sendiri. Sehingga satu kelompok masyarakat tertentu akan terbangun budaya tertentu, masyarakat yang lain membangun budaya yang lain, karena sistem budi dan akalnya berbeda-beda, kapasitasnya berbeda-beda, kondisi sumber daya alamnya berbeda-beda, kondisi lingkungannya berbeda-beda, sehingga bentuk sistem budi dan sistem akalnya atau budayanya menjadi berbeda-beda. Jadi kenapa ada perbedaan budaya dari satu daerah dengan daerah lain? Ya ini karena persoalan pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat berbeda semua, membentuk suatu sistem kebudayaan yang berbeda-beda. Ya. Karena dia merupakan, menurut Sumarjo, Sela Sumarjan ini, karena dia hasil dari karya, rasa, dan ciptanya. Ya. Peradaban atau civilization. Jadi kalau kita bicara masyarakat tertentu pada civilization itu, berarti sekarang kita berada pada peradaban seperti apa? Nah, kita menyebut kita sekarang jadi Anda lah misalkan gitu kan, sudah berada pada periode digital, ya kan, generasi milenial yang hidup dengan gadget, laptop, internet, gitu kan, akan terbentuk peradaban sendiri pada masa Anda. Sementara saya termasuk bagian dari transisi, berada di dua generasi, misalkan seperti itu peradabannya. Sekarang peradabannya adalah peradaban manusia digital semua. Menuju mana nanti peradaban? Peradaban sekarang tidak sama dengan peradaban 100-200 tahun yang lalu. Karena teknologi sudah membuat bentuk-bentuk karya, rasa, ciptanya tersendiri. Ya kan? Ini sih Anda bahas betul. Ya. Itu yang terjadi ya. Nah, unsur-unsur kebudayaan. Ada 4 unsur pokok kebudayaan. Pertama teknologi, kedua ekonomi, ketiga kekeluargaan, dan kekuatan politik. Ini menurut Herskopit. Ya. Kita bicara misalkan dalam satu nagari. Dalam satu nagari, ya, pada masa periode yang lalu lah ya. Bayangkanlah sebelum kemerdekaan misalnya, ya kan. Alat teknologinya teknologi sederhana, sistem ekonominya ekonomi sederhana, kekeluargaannya begitu akrab, politiknya pada masa politik nagari yang berbeda. Nah ini mereka membangun bentuk tersendiri. Kalau alat teknologinya begini, sistem ekonominya begini, sistem kekeluargaannya seperti ini, politik di dalam hubungan sosial masyarakatnya seperti ini. Bedakan juga nagari pada masa yang begitu tradisional ke sekarang nagari yang begitu modern. Nagari pun punya sistem informasi sekarang. Nagari punya teknologi komunikasi. Nagari punya badan usaha sekarang. Dulu nagari itu apa sih? Beda. Jadi kalau nagari dulu dengan sekarang beda. Dulu begitu kuat kekuatan adat misalnya, sekarang kekuatan kebudayaan ekonominya yang kuat. Nah, misalkan gitu. Nah ini karena dipengaruhi oleh apa? Tentu faktor pengaruhnya ya ini semua juga, alat teknologinya lain sekarang, sistem ekonomi nagari sekarang begitu terbuka, nagari juga mendapat bantuan dari pemerintah, transportasi juga cukup, sistem perdagangan juga bisa berubah, sehingga bentuk-bentuk kebudayaan nagari pada masa sekarang itu tidak sama dengan kebudayaan nagari pada masa lalu. Ada nggak budaya yang hilang? Ada nggak budaya yang nggak dipakai lagi? Nah itulah yang menjadi tantangan. Tapi apakah masih ada kebudayaan budaya yang lama masih berlaku sekarang? Bisa jadi masih ada, ya kan? Budaya yang hilang mungkin anak muda menjadi tidak hormat. Nah, mana tahu kita. Ada yang penelitian kita itu nanti yang akan menentukan bagaimana sih kebudayaan dalam konteks hubungan yang muda dengan yang tua pada masa sekarang dibandingkan dengan
sebelum adanya komunikasi, komputer, handphone sekarang. Bisa jadi masyarakat yang muda tidak lagi menghormati yang tua. Nah, ini yang harus dipertahankan, karena alat teknologi dan sistem ekonomi mempengaruhi mereka. Sistem kekeluargaan juga berubah. Dulu begitu patuhnya, sekarang menjadi sangat demokratis. Misalnya seperti itu ya. Ini unsur pokok kebudayaan disebut dalam kultural universal. Bagaimana di dalam satu masyarakat unsur-unsur ini ada, ya, menurut Clark Hahn. Ya. Ada alatnya, teknologi tadi yang bersama dengan yang tadi. Ada mata pencaharian, berarti orang ikut melakukan suatu proses ekonomik dalamnya. Ada bahasa, ya kan? Kalau yang sebelumnya kita tidak bicara bahasa, tapi bisa jadi ini masuk dalam pengertian yang lain. Ada seni yang muncul, ada pengetahuan yang muncul, ada agama yang muncul. Nah, inilah yang menjadi unsur menurut Clark Hahn, unsur pokok kebudayaan. Ya. Tadi saya memberikan statement, misalkan ada budaya yang tetap bertahan, ada budaya yang mungkin hilang, ya kan? Tentu semua itu tergantung daripada bagaimana fungsi budaya itu, ya kan? Beberapa yang hilang mungkin fungsi budayanya tidak diperlukan lagi. Berapa yang masih ada, mungkin memang fungsi budayanya masih diperlukan lagi, begitu. Yang hilang berarti tidak begitu diperlukan. Yang masih ada berarti masih diperlukan. Nah, ini yang perlu dipahami. Apa sih fungsi-fungsi dari kebudayaan yang ada, bentuk-bentuk budaya yang ada? Misalkan kenapa kita masih ada tradisi upacara ini itu dalam masyarakat? Mungkin memang diperlukan. Perlukan apa? Diperlukan sebagai unsur untuk membangun kekerabatan bagi yang muda dan yang tua. Kalau tidak ada acara itu, yang muda yang tidak tua kapan lagi bisa berinteraksi dalam jumlah yang besar dalam satu kesatuan masyarakat? Bisa jadi. Karena masyarakat menginginkan terjadinya budaya ini dipertahankan karena ada sesuatu yang hilang. Ya. Nah, kekuatan-kekuatan inilah yang harus dibangun. Kalau ada sesuatu yang hilang, maka bagaimana membangkitkannya? Untuk dibangkitkan dengan cara apa perlunya, apa yang mungkin bisa diharapkan kalau itu dibangkitkan, apa keuntungannya kalau itu dibangkitkan kembali. Nah, itu. Bisa jadi ada yang berikan dulu masyarakat kita di setiap kampung-kampung, orang anak-anak muda mulai dari anak-anak sampai remaja itu ada bisa bersilat, bisa mengaji di surau-suraunya. Sekarang itu udah hilang lagi. Kebudayaan-budayaan seperti itu hilang. Bagaimana? Ini harus ditingkatkan kembali. Asal manfaatnya ada. Untuk apa mereka belajar silat? Untuk apa mereka mengaji? Pada saat fungsi kemanfaatan dari setiap budaya itu dirasionalisasikan kembali, maka itu mungkin akan bisa menjadi dipertahankan. Ini ada suara-suara yang tidak mendengarkan kuliah siapa? Nah, ini susahnya kalau kita kuliah online nih. Ya. Hilangkan suaranya ya. Selanjutnya, sifat hakikat kebudayaan. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan melalui perilaku manusia. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu, mendahului lahirnya sebuah generasi. Tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Ini definisi ini nih, yang kedua ini. Ya. Selagi manusia membutuhkan manusia yang lainnya, selagi manusia membutuhkan kehidupan sosial untuk menjamin keberlanjutannya, maka budaya tidak akan pernah hilang. Ya kan? Bentuk-bentuk budaya baru bisa muncul. Tapi yang muncul yang baru itu juga mungkin juga menyerap dari kebudayaan-kebudayaan yang lama. Ya kan? Misalnya saja sekarang kita. Apakah memang gotong royong itu hilang?
Belum tentu juga. Ternyata dengan sistem digital yang modern ini, ternyata orang juga begitu cepat bergotong royong. Dengan informasi yang sederhana lewat WA diviralkan, orang menyumbang demikian banyaknya. Nah, coba banyak terjadi kejadian gotong royong, orang tolong menolong. Kemarin ini ada tetangga saya aja di sini sakit, ya kan. Kita viralkan di sekitaran kampung, kemudian ada kampung sebelah yang cukup komplek lah gitu ya, komplek perumahan yang cukup kaya, mereka tersentuh, mereka menolong, mengirim bantuan seperti itu. Ya, orang yang kesusahan itu akhirnya bisa terobati sakitnya, bahkan rumahnya diperbaiki karena memang ada hubungan kesehatan dengan tempat tinggalnya. Nah, macam seperti itu. Bentuk-bentuk budayaan baru gotong royongnya berubah, ya kan? Yang tadinya hanya di lingkup kecil, sekarang gotong royong bisa menjadi ke lingkup yang lebih besar. Ya, itu. Ya, ini tidak semuanya saya listkan. Gerak kebudayaan semuanya gerak dinamik, ya kan? Budaya itu bergerak dinamik. Bahkan seringkali budaya bisa jadi tercampur dengan budaya lainnya. Budaya Jawa dengan Sunda tercampurkan. Budaya Jawa dengan Sumatera bisa saja tercampurkan. Ya, pada saat terjadinya proses perpindahan penduduk transmigrasi itu adalah satu kasusnya, di mana masyarakat akhirnya menyatu dalam satu lingkungan yang sama dan terjadi membentuk budaya-budaya baru. Nah, itu gerak dinamika budaya. Ya. Saya ujungnya aja ya. Ini. Budaya ada yang mudah diterima, ada yang sulit diterima, ya kan? Unsur yang mudah diterima itu biasanya yang berkaitan dengan sesuatu yang memang dipakai sehari-hari oleh masyarakat. Kemudian kalau memang memberikan kemanfaatan, juga kalau memang sesuai dengan keadaan. Tapi budaya menjadi sangat sulit diterima, budaya baru sulit diterima kalau menyangkut mengganggu sistem kepercayaan agama. Ya kan? Kemudian bisa juga karena ada satu proses ya yang menyangkut di tahap awal sosialisasinya. Jadi budaya yang mungkin saja tertolak pada saat awal, tapi selanjutnya bisa saja menjadi diterima. Nah, resistensi. Jadi yang terjadi kalau resistensi, kalau kebetulan sesuatu itu sangat baru, itu akan mudah diterima budaya-budaya baru, ya kan? Tapi kalau budaya itu bersifat sebuah perubahan yang sedikit demi sedikit, maka dia menjadi lebih mudah diterima. Budaya yang baru pertama dan berbeda dengan yang sudah ada, ini sangat sulit diterima. Jadi kalau kita bicara inovasi, ya dalam kaitan dengan inovasi, kalau inovasi baru ini sama sekali sesuatu yang sangat berbeda dengan apa yang sudah ada, itu akan sangat sulit diadopsi. Tapi kalau sesuatu yang baru itu adalah pengembangan dari apa yang sudah ada, itu menjadi lebih mudah. Begitu pula halnya dengan budaya. Budaya-budaya baru belum tentu akan langsung masuk. Ada resistensi dulu di tahap awal. Ya. Nah, ini kita bicara generasi muda biasanya lebih cepat menerima unsur-unsur budaya dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Ya, oke, saya rasa itu. Ini sedikit kalau kita mau diskusikan, coba mungkin Anda bisa cek ya, bagaimana kebudayaan yang ada di tempat Anda dalam bertani dulu dan sekarang, ada bedanya atau enggak, ya kan? Nah, pasti ada bedanya. Ya, ini salah satu bentuk ilustrasi yang mungkin Anda bisa mengetahui sendiri bagaimana terjadi perubahan budaya-budaya tertentu di masyarakat.